Baik, saya tak menyapa teman-teman dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, malam hari ini kita bisa lanjut lagi kajian kita meskipun dengan format yang berbeda. Iya. Menyambut bulan puasa ini ya. Baik, kalau dalam Islam itu kan ada hadis itu masyhur sekali. Barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, maka dia diharamkan masuk neraka. Sehingga kalau menjelang puasa itu kan banyak sekali, mungkin mulai hari ini kan banyak orang itu yang share-share ungkapan selamat menjalankan ibadah puasa, mari bergembira dengan datangnya Ramadan dan lain sebagainya. Karena memang ada dasar berpikirnya, ada hadisnya juga begitu, gembira. Nah, para wali ya pastinya juga ngerti tentang kegembiraan datangnya Ramadan ini. Makanya dalam tradisi Islam khususnya di Jawa itu kan sejauh yang saya tahu ada beberapa tradisi menyambut Ramadan. Ini dari beberapa referensi yang saya baca, tradisi-tradisi ini diinisiasi oleh para wali. Antara lain Sunan Kalijogo. Yang saya ingat di Jawa Timur, dulu tempat saya itu ada namanya Megengan. Iya, Megengan itu dari kata Jawa megeng. Megeng itu artinya menahan diri. Itu sama kalau bahasa Arab itu imsak namanya. Nah, kalau di tempat saya dulu Megengan itu ya ada semacam kirim doa pada simbah-simbah yang sudah meninggal, nenek moyang yang sudah mendahului kita, kemudian tasyakuran, nanti bagi-bagi makanan, kemudian dan yang sejenis itu, ziarah ke makam-makam. Ini namanya Megengan kalau di tempat saya. Kalau saya tidak tahu di tempatnya teman-teman, kemungkinan juga punya tradisi sendiri-sendiri untuk menyambut Ramadan ini. Jadi itu di antara kearifan yang diciptakan oleh para wali. Jadi untuk membuat orang benar gembira dengan datangnya Ramadan, dibuat beberapa tradisi untuk membangkitkan kesadaran, oh ini sudah mau puasa. Dan gembira dengan datangnya puasa, apalagi ada bancaannya tadi, ada bagi-bagi makanan, ada itu gembira. Terus dalam kegembiraan itu tidak lupa dengan yang sudah meninggal sebelumnya, simbah-simbah, bapak ibu yang sudah tidak ada, kemudian didoakan juga. Nah ini menurut saya di antara kearifan yang ditanamkan oleh para wali. Mirip seperti di Jogja. Di Jogja itu ada tradisi kalau menjelang puasa namanya padusan. Padusan itu secara sengaja mandi di sore hari menjelang masuk 1 Ramadan. Ada yang kemudian terus mandinya akhirnya ke laut, ada yang begitu. Nah, tapi intinya mandi. Ini semacam menyadarkan kita bahwa, oh ini kita mau masuk bulan agung yang luar biasa, saatnya siap-siap membersihkan diri. Ini menarik, kalau dalam tradisi Jawa itu ada logika wadah lan isi. Tubuh kita ini, diri kita ini kan akan dimasuki makhluk mulia, akan kedatangan makhluk luar biasa ciptaannya Allah namanya Ramadan. Ramadan ini punya banyak sekali keistimewaan, keunggulan, dan lain sebagainya yang kita tahu. Ini kan mau hadir dalam hidup kita, dalam diri kita. Nah, penting berarti kan apa? Diri kita ini kan nanti jadi wadahnya. Penting kalau dalam logikanya orang Jawa itu wadah itu juga dibersihkan. Ketika akan kehadiran sesuatu yang suci, yang bersih. Jangan sampai diri kita masih kotor. Wadah itu kalau masih kotor, ketika dikasih sesuatu yang bersih, jernih, murni, ya hasilnya yang jernih jadi akan terkotori. Jadi sering saya pakai ilustrasi, kalau gelasnya beracun, diisi air susu, kan yang terjadi susunya jadi susu beracun. Kan tidak bisa kok jadi kebalik Pak, jadinya gelas bersusu, kan tidak begitu.
Pasti jadinya susunya yang beracun. Jadi berarti apa? Ada Ramadan yang hadir dalam hidup kita, kemudian yuk disimbolkan. Ini logika simbolik ini sering orang salah paham. Jadi pakai simbol kita mandi. Mandi secara fisik. Yonawaitunya yonait, mensucikan diri lahir batin, tobat, mau menjalani Ramadan dengan sepenuhnya. Sehingga Ramadan itu manfaatnya jadi banyak dalam hidup kita. Tidak lagi terkotori, terkeruhkan oleh jiwa kita yang memang sebelumnya keruh. Jangan-jangan, ini jangan-jangan ya, karena kita itu kan sejak kecil sudah puasa sebenarnya. Dan kita tahu kok manfaat-manfaatnya puasa yang luar biasa dari semua penceramah yang sebentar lagi pasti di bulan Ramadan kan banyak ceramah-ceramah tentang puasa itu. Tapi kok hidup kita begini-begini saja, kualitas spiritual kita, buahnya puasa kok tidak terlalu tampak dalam hidup kita. Jangan-jangan Ramadan dan puasa yang suci, yang indah, yang agung itu begitu masuk dalam diri kita, dia terpenjara, terkotori oleh diri kita sendiri yang masih kotor. Sehingga manfaatnya tidak terlalu banyak akhirnya. Sehingga ada puasa, keluar dari puasa nanti rasanya ya kita kayak sebelumnya saja. Tidak ada peningkatan apa-apa. Bayangkan saya usianya 40-an tahun ke atas. Itu berarti ya sudah 40 tahunan puasa lah. Itu kalau setiap puasa meningkat spiritualitas saya di setiap tahunnya, itu kan saya sudah spiritualitasnya harusnya luar biasa, kaya wali mungkin ya. Misalnya posone sukses terus menulutan berarti apik. Kenapa tidak? Mungkin ya karena wadahnya masih belum kompatibel dengan keagungannya puasa. Jadi itu terus mungkin oleh para ulama, para wali dulu diberi simbol, yuk ini mumpung mau puasa, ayo bersih-bersih diri. Nah, simbolnya terus di Jogja itu kalau mau masuk puasa ada namanya padusan. Ya semoga orang-orang paham simbolnya dan maknanya. Jadi bahwa ini ritual yang ada makna, ada simbolnya. Yang sering orang-orang tidak bisa memahami logika, simbol, dan maknanya. Ya, saya kira itu, Pak. Yeah. Nah, ini sebenarnya pertanyaan tentang sejarah puasa itu sudah disebutkan dalam Al-Quran kan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Berarti Allah itu juga mewajibkan puasa pada umat-umat sebelum kita, umat Islam. Jadi ditetapkan, diwajibkannya puasa terus-menerus dari umat ke umat ini yang menetapkan Allah. Ini menunjukkan bahwa berarti puasa itu memang sesuatu yang sangat penting manusia dengan berbagai maknanya. Bahkan kalau di ngaji filsafat yang saya ingat itu bahkan banyak makhluk-makhluk selain manusia seperti ikan, seperti kupu-kupu, seperti banyak lagi itu cerita-cerita yang saya ingat di ngaji filsafat. Mereka juga untuk memperoleh capaian tertentu dalam siklus hidupnya itu melakukan puasa. Bahkan nanti kalau teman-teman baca kitab-kitab tafsir, termasuk tafsir surat Al-Baqarah tadi yang kama kutiba alal ladzina min qablikum itu nanti di situ banyak cerita-cerita tentang puasanya umat-umat terdahulu. Ada umat itu yang puasanya 40 hari terus-menerus. Kalau kita ya suruh puasa 40 hari sudah KO mesti ya. Kita 30 hari itu pun buka puasa dan sahurnya kan ada jedanya. Itu katanya ada umat itu yang puasanya sampai 40 hari. Ada umat itu yang puasanya sampai 7 hari, ada umat itu dalam macam-macam. Dan kalau teman-teman nengok tradisi agama-agama bahkan selain Islam itu pasti kebanyakan punya konsep-konsep puasanya sendiri-sendiri. Nah, kenyataan banyak tradisi spiritual, banyak umat yang juga mewajibkan dalam tanda petik puasa, ini sebenarnya
menunjukkan tidak ragunya puasa ini sebagai sesuatu yang penting untuk hidup, untuk manusia. Ini kalau kita urai lebih jauh, saya sering menjelaskan ya makna hakikinya puasa itu kan berhubungan dengan imsak, menahan diri. Memang hidup kita manusia itu akan sangat banyak masalah kalau kemampuan kita menahan diri rendah. Jadi kemampuan menahan diri untuk makan misalnya, akhirnya makannya tidak karu-karuan, tidak kontrol, ya kemungkinan besar kita sakit. Menahan diri dalam berkomunikasi, kita tidak kontrol, ngomong seenake dhewe. Misalnya apalah ngomentari orang dengan cara menyakitkan hati, kita tidak bisa menahan diri dari ini, ya pasti nanti muncul masalah-masalah sosial. Kita tidak bisa menahan diri urusan nafsu misalnya, dengan lawan jenis ya mesti kacau terus hidup ini, rusak, tidak karu-karuan dan lain sebagainya. Jadi banyak hal dalam hidup ini kunci suksesnya adalah kemampuan kita menahan diri. Nah, oleh karena itu, disitulah antara lain hikmahnya mengapa puasa itu diwajibkan. Karena menahan diri itu tidak mudah. Kalau kita tidak latihan menahan diri, ya kemungkinan kalau puasa itu dibuat sunnah saja oleh Allah, boleh puasa, boleh tidak, ya saya yakin sebagian besar kita milih tidak puasa. Jadi akhirnya latihan menahan dirinya tidak jalan. Maka ya di antara hikmahnya kita ada puasa. Sejak umat terdahulu juga ada puasa. Itu kemungkinan memang karena banyak rahasia-rahasia kedalaman makna hidup itu kita peroleh dari puasa ini. Yang itu melahirkan kemampuan menahan diri. Ya ini macam-macam ya teori orang itu. Ada yang bilang, wah saya kalau puasa itu tambah produktif. Ada yang bilang, wah kalau saya puasa kok ya lemes ya, enggak bisa seproduktif itu. Yang pertama begini cara memahaminya ya. Yang penting puasa itu wajib ya. Dulu ini saja dulu, bahwa itu nanti membuat kamu lemes atau membuat produktif itu nanti dulu. Jadi yang penting mau puasa dulu. Nah, sebenarnya kenapa sih puasa itu berat kadang-kadang bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang itu dia justru jadi sumber semangat dan lain sebagainya. Ini hubungannya dengan kebiasaan dan pembiasaan saja. Jadi kebiasaan dan pembiasaan itu maksudnya ya, kalau memang dia sebelumnya sering puasa atau memang sudah terlatih tidak mengumbar nafsu makan minumnya misalnya, itu ya puasa tidak terlalu berat, sebenarnya dia sudah terlatih sebelum itu. Sebaliknya juga begitu, yang tidak terlatih ya mestinya agak berjuang di puasa ini, makanya agak lemes. Nah tapi insya Allah puasa ini kan durasinya 1 bulan. Mungkin di awal-awal penyesuaian itu ya ada lemesnya. 1, 2, 3, 4 hari, seminggu lah mungkin masih ada. Tapi setelah itu mungkin lebih ringan. Nah, tahap awalnya ini ya lebih ringan itu tadi. Nah, kemudian produktif atau tidak produktif itu terus kembali ke orangnya. Kalau orangnya memang produktif sejak awal, mentalnya produktif, semangatnya produktif, ya puasa itu justru keuntungan bagi dia karena ada waktu lebih. Ada banyak peluang, ada banyak kesempatan, banyak fasilitas di bulan puasa ini. Banyak kesibukan-kesibukan yang kemudian berkurang. Nah, ini peluang untuk kreatif. Banyak aktivitas-aktivitas yang selama masa biasa itu bisa kita tinggalkan. Nah, itu peluang untuk kreatif. Kemudian situasi sekitar juga mendukung. Orang kan kalau waktu puasa kan enggak hura-hura, enggak berlebih-lebihan misalnya apalah yang membuat kita terdistraksi ke situ sehingga lupa untuk kreatif. Nah, ini situasi sekitar ini sangat mendukung. Makanya bagi orang yang awalnya memang sudah kreatif, puasa itu momen bagi dia karena ada banyak peluang, kesempatan, fasilitas untuk mengembangkan kreativitasnya. Meskipun mungkin awal-awal puasa masih lemes-lemes misalnya, tapi kan lama-lama ya bisa adaptasi lah. Wong manusia itu makhluk yang sangat canggih dalam beradaptasi. Tapi memang yang awalnya, kalau ada orang yang awalnya memang males-malesan, ya jangan salahkan puasanya.
Pak saya kalau puasa gini tidak produktif. Emangnya kalau tidak puasa produktif? Kan gitu pertanyaan kan kalau podo wae yo tidak ada hubungannya dengan puasa itu. Jadi bagi orang yang produktif itu situasi apapun, apalagi situasi puasa ini, dia bisa jadi pendorong untuk tambah produktif. Tapi bagi orang yang males, ya situasi apapun ya bisa jadi alasan argumen kemalasannya. Jadi misalnya kalau memang aslinya males, ya puasa terus jadi alasan dia, wah puasa Pak lapar. Nanti enggak puasa kenyang kok kenyang Pak ini. Jadi berat ingin tidur dulu ngantuk sekarang Pak. Ya macam-macam alasan itu. Jadi kalau ini tergantung orangnya. Jadi tidak tergantung puasanya. Puasa memberi banyak fasilitas positif. Nah kita mengambil itu enggak, kita memanfaatkan itu enggak. Harusnya memang tambah produktif bagi yang memang orangnya produktif. Oke, jadi tidurnya puasa itu lebih berpahala daripada kan begitu. Misalnya Pak ini daripada saya hanya menghabiskan waktu main YouTubean atau lihat apa yang tidak jelas yang kadang-kadang malah jadi sumber maksiat kecil-kecil misalnya, ya mending tidur sajalah. Jadi itu menurut saya harus dipahami lebih luas. Kalimat tidurnya orang puasa itu pahala. Jadi ya memang pahala, tapi ada yang lebih berpahala daripada sekedar tidur. Tapi dibandingkan kalau melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, atau hal-hal yang mengundang dosa, ya mending tidur sajalah. Biar berpahala. Ya, daripada yang aneh-aneh. Nah, tapi ada loh banyak aktivitas yang lebih berpahala daripada sekedar tidur. Mungkin ngaji, mungkin baca buku, nambah ilmu, dan lain sebagainya. Itu memahaminya lebih luas begitu. Saya sedikit menyampaikan seperti saya sampaikan di awal tadi waktu ngobrol-ngobrol bahwa kita ini sebenarnya sudah sangat pengalaman puasa itu. Sudah berpuluh tahun bahkan kita menjalani puasa. Tapi rasanya memang manfaat dari puasa itu belum maksimal kita rasakan. Kalau sekedar rumusnya, kaifiatnya, cara puasanya, bahkan kita juga sudah tahu level-levelnya puasa, ada orang awam, ada orang khawas, ada khawasul khawas. Itu kita sudah hafal. Sayangnya dalam prakteknya itu menurut saya kita belum maksimal menjalankannya. Maka menurut saya mari malam hari ini menjelang puasa kita 1, 2, 3 hari ke depan, mari kita bikin resolusi. Bahasanya anak-anak hari ini ya pakai resolusi. Mari kita buat resolusi, bukan revolusi, keliru. Resolusi bahwa puasa kita tahun ini adalah puasa yang sesuatu. Jadi puasa yang kita niati, puasa versi terbaik kita selama ini. Versi terbaik dari puasa-puasa kita sebelumnya. Mungkin kalau puasa Ramadan yang lalu kita ngajinya hanya khatamnya 1 kali, ya kita khatamkan untuk yang akan datang 1,5 atau 1-2 kali, enggak apa-apa. Jadi yuk kita bikin resolusi. Kalau kemarin hanya tarawih saja, Ramadan ini saya tambahlah tahajud 2-4 rakaat sebelum sahur misalnya. Atau apalah, mari kita bikin resolusi untuk kita serius. Tadi ada diksi mindful. Ayo kita seriusi, kemudian ayo kita rasakan buahnya puasa itu. Ya, kalau belum, Pak ini saya sudah serius ini, ternyata kok masih biasa-biasa, saatnya muhasabah. Jadi siklusnya itu begitu. Kita pahami, kita jalankan secara serius, kemudian kita nikmati buahnya, setelah itu kita muhasabah, kita introspeksi.
Puasa itu kalau teman-teman nanti muhasabah coba dicek ya. Sejauh yang saya tahu ada beberapa ulama itu menjelaskan manfaat puasa itu yang pertama adalah imsak. Tadi sudah dijelaskan. Ayo coba setelah puasa kita semakin canggih mengelola diri, menahan diri atau tidak. Ya tidak harus 100%, tapi minimal jauh berkurang daripada sebelum puasa. Menahan diri ngomong, menahan diri melakukan sesuatu tidak sia-sia, menahan diri melakukan hal-hal yang tidak berguna, dan lain sebagainya. Yang kedua, puasa itu tiryak. Tiryak itu istilah dari ulama besar namanya Syekh Ad-Dihlawi. Kata beliau puasa itu tiryak. Tiryak itu semacam penawar. Penawar dari sifat-sifat buruk dalam diri kita. Nah, penawar dari tadi penyakit-penyakit hati. Maka nanti ayo setelah puasa kita introspeksi. Aku tambah dengki sama orang apa tidak? Aku tambah gampang iri sama orang apa tidak? Aku lebih suka pamer apa tidak? Kalau tidak, alhamdulillah puasa kita sudah bermakna tiryak, lumayan. Menawarkan sedikit-sedikit penyakit hati kita. Kok puasa-puasa kok tambah dengki sama yang dibenci? Hari ini kan orang itu sering terkotak-kotak, terkubu-kubu, blok ini, blok itu, terus saling benci, saling dengki dengan yang lain. Harusnya puasa ini jadi tiryaknya, penawarnya. Kalau tidak bisa tawar dengan itu, ya kemungkinan puasa kita kurang mindful tadi, kurang serius, lahir dan batinnya. Dan yang ketiga tentu saja puasa itu melatih kita untuk ikhlas. Lillahi ta'ala. Tidak banyak pamrih-pamrih duniawi, tapi fokus segalanya menuju Allah dan karena Allah saja. Ini namanya ikhlas. Nah, paling tidak ya nanti kita berpuasa secara sepenuh hati itu, coba kita cek buahnya apakah kita sudah mampu menahan diri atau semakin bagus kualitas kita menahan diri. Kemudian apakah kita mampu menawarkan penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Dan yang ketiga, kita makin ikhlas. Tidak terlalu banyak pamrih-pamrih, ketergodaan-ketergodaan duniawi. Semuanya kita persembahkan lillahi ta'ala, kepada Allah saja. Nah, ini bahan untuk nanti muhasabah. Setelah kita puasa yang serius. Setelah tadi kita menjalankan resolusi bulan ini. Yo, pastinya tidak mungkin 180 derajat, 100% kita menjelma jadi orang yang luar biasa baik. Tapi paling tidak ada peningkatan. Biar manfaat puasa ini benar kita rasakan dalam hidup kita. Tidak sekedar diceramahkan, dimengerti, dipahami, tapi kita jalani suka-suka hati. Ini yang sering membuat kita lupa dan terlena akhirnya. Kita merasa seolah-olah sudah menjalankan puasa sepenuhnya, tapi ternyata ada banyak sisi dari puasa kita yang belum sepenuhnya. Ada banyak ketertipuan, ketergodaan yang tidak perlu. Yang membuat tadi puasa tidak berperan sebagai imsak, tiryak maupun ikhlas. Baik, saya kira itu teman-teman. Nanti kita ketemu lagi setelah puasa. Ayo kita cek bareng-bareng ya. Resolusinya sekarang bersama-sama. Nawa itu puasa sepenuh hati, menjalankan the best version, versi terbaik puasa kita selama ini di tahun ini. Saya kira itu teman-teman dari saya, sedikit provokasi bahasa saya. Ini bukan kultum, bukan ceramah, untuk kita puasa ke depan. Semoga semua kebaikan yang kita niatkan dan kita lakukan mendapat ridho dan pertolongan dari Allah. Amin. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.